Mah, ada yang mau serius sama aku. Orang deket juga, masih satu kampung dengan kita. Emang dia kerjanya apa? Orang tuanya kerja apa? Gajinya berapa? Gajinya UMR, mah. Apa? UMR? Mama nggak setuju. Zaman sekarang semuanya serba mahal. Ya, yang dilihat mamaku selalu uang dan uang terus. Singkat cerita, aku pun direstui. Dan setelah acara lamaran, Mah, aku kan perlu uang untuk acara pernikahanku. Dan aku punya masalah sama keluarga almarhum mantan suamiku. Karena hak-hak yang belum aku dapatkan sepeninggalan almarhum suami aku. Apaan sih kamu? Nelpon yang diomongin hal yang gak penting. Mendingan gak usah cerita ke mama. Tapi kalau masalah kamu mau ngasih uang ke mama, baru kamu telepon mama. Apa tante? Bapak nikah lagi? Kok bapak gak undang-undang atau sekedar ngasih tahu kabar ini? Ayi, kamu jangan terlalu pusing mikirin biaya nikah. Masalah prasmanan nanti dari mama aja. Kamu mah terima beres saja. Pengen lihat aja gimana rasa tanggung jawab bapakmu ke anaknya. Setelah cerai sampai sudah nikah lagi nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Waktu acara nikahanmu yang pertama apaan? Cuma ngasih 100.000 doang. Kayak tamu aja. Ya, sepertinya mamaku mau membantu acara pernikahanku karena dendam dengan bapak. Karena nyatanya, hingga aku menikah, jangankan prasmanan yang mama janjikan, mama hadir di pernikahanku yang kedua ini pun tidak sama seperti pernikahanku yang pertama. Duh, enak banget ya kamu habis nikah gak terlalu mikirin buat makan. Udah ada suami yang kerja. Gak kayak mama, mau apa-apa harus kerja dulu. Capek. Ya udah tuh mah, kalau mama capek, mending pulang aja istirahat di rumah dan ngurusin adek. Emangnya kamu mau ngasih berapa sebulan ke mama? Nyuruh mama berhenti kerja. Dek, kamu jangan bolos sekolah terus. Ini kakak dapat laporan dari guru kamu. Udahlah kak, gak usah ngatur-ngatur aku. Ayi, kamu jangan banyak ngatur adekmu kalau bukan donatur. Entah apa yang diadukan adekku, sampai-sampai mama tidak berpihak padaku untuk menasehati adek agar tidak bolos sekolah. Kamu makan apa tadi, Dek? Makan kebab, mah. Tadi aku beli. Loh, emang kakak kamu gak masak? Enggak, mah. Kakak mah malas masak. Apa? Padahal kebab yang adikku makan adalah masakanku. Halo, mah. Aku dengar mama mau nikah lagi sama orang Medan. Iya. Terus adek gimana, mah? Tadi mama udah nanya dia. Katanya dia maunya ikut sama kamu. Maaf ya, mah. Sebenarnya untuk ngurusin adek bukan kewajiban aku. Apalagi sekarang aku udah punya suami. Tapi kan mama tiap bulan ngirimin uang ke kamu buat kebutuhannya adek. Bukan masalah itu aja, mah. Jujur aku capek ngurusin semua keperluan dia. Dari nyuci baju, masak, beresin kamar dia. Tapi dianya mau enaknya sendiri. Gak ada saling bantu. Bahkan uang yang mama kasih selalu kurang buat dia. Selama ini aku dan suami yang nutupin semua kekurangannya. Apalagi adik juga perempuan, lebih baik gak serumah dengan aku dan suamiku. Ya udah kalau gak mau ngurusin adik lagi, nanti mama jemput dia. Nih, mama kirim uang 1 juta buat kamu. Tapi mulai sekarang jangan cari-cari mama lagi. Gak rugi saya dimusuhin sama anak sendiri, karena uangku banyak, tanah dan sawah punya, rumah punya. Astagfirullah, kenapa tanggapan mama jadi begini? Mah, maaf lahir dan batin ya. Aku minta ampun ke mama untuk semua kesalahan yang pernah aku lakukan ke mama. Ya. Kenapa mah jawabnya singkat? Mama masih marah. Udah ya, jangan terlalu banyak bicara. Gak perlu ada lagi yang harus dibicarakan. Jalani aja hidup masing-masing. Astagfirullah. Ya Allah, apakah aku termasuk anak yang durhaka jika mama sampai sekarang tidak mau berhubungan baik denganku? Ayi, itu mama kamu tadi curhat ke ibu. Katanya lagi pusing karena adik kamu minta uang jajan terus. Ya, begitulah adikku. Karena dari kecil kemauannya selalu dituruti oleh mama. Mungkin ini hikmahnya aku diperlakukan berbeda sebagai anak pertama. Agar aku bisa menjadi kuat dan mampu bertahan menjalani kerasnya dunia. Bu, jangan izinkan Ayi kerja di sini. Dia itu jangan dibaikin perempuan kayak gitu. Dia itu bakal gak tahu diri kalau udah dibantu. Apa? Kakakku tahu dari mana aku tinggal di sini? Kenapa dia lancang sekali nemuin majikanku dan berkata seperti itu? Masa sih?
Selama ini Ayi kerjanya bagus, pintar masak, bersih-bersih, ngurus rumah. Dia rajin kok, orangnya juga jujur dan sopan. Ya itu karena ibu belum tahu aja sifat aslinya. Kalau suami ibu udah kena rayuan dia, baru tahu rasa. Hati-hati aja, Bu. Astagfirullah. Padahal nyatanya, aku jarang mau menunjukkan diri kalau ada majikanku yang laki-laki. Karena aku trauma dengan laki-laki, akibat suami kakak yang sudah perkosa aku saat aku masih kelas 1 SMP. Tapi, sampai saat ini, kakakku tidak percaya kebusukan suaminya, dan malah dendam padaku. Ayi, waktu itu aku pernah ketemu sama kakak kamu. Terus kakak kamu bilang, Kalau kamu ketemu sama Ayi, jebak aja dia. Kalau perlu, kamu tidurin dia. Dia itu udah jadi perempuan malam, perempuan gak bener. Kamu bisa aja kok tidurin dia gratisan. astagfirullah, ngapain aku kayak gitu? Mbak kok jahat banget sih? Sama adik sendiri kok tega? Kamu belum tahu aja gimana Ayi. Dia pura-pura polos, padahal dia perempuan nakal. Astagfirullah. Kok kakak kamu jahat banget ya? Ayi, kakak ingatkan kamu ya. Selama kamu masih ada di Lampung, kakak bakal cari kamu dan mengusik hidup kamu. Kalau kamu mau hidup dengan tenang, kamu harus meninggalkan kota Lampung. Aku gak habis pikir kenapa kakakku sejahat ini, dan juga ibuku tak peduli denganku. Ya Allah, jika mereka memang bukan keluarga kandungku, berilah aku petunjuk kebenarannya, dan tunjukkan padaku di mana keberadaan orang tua kandungku. Ayi, emang benar kalian mau pindah? Iya, Bu. Aku udah gak tahan tetanggaan dengan bapak mertua dan keluarga suami yang toksik. Tapi bapak mertuamu kayak gak mau kalian pindah. Katanya kalau anak dan menantu saya pindah, nanti kalau saya sakit atau ada apa-apa gimana? Insya Allah aman aja sih, Bu. Kan ada adik ipar saya yang belum menikah dan serumah dengan mertua saya. Mau kemana, Mas? Kok buru-buru? Aku mau antar bapak berobat. Katanya bapak diare dari kemarin. Loh, adik kamu mana? Kok bisa-bisanya nggak peka lihat bapak sendiri lagi sakit? Padahal dari kemarin nongkrong aja di depan rumah sama teman-temannya, nggak kemana-mana. Ya gitulah dia, gak ada pikirannya. Ya udah, aku antar bapak berobat dulu ya. Iya, Mas, hati-hati. Sayang, kamu yakin mau pindah? Iyalah, emang kenapa, Mas? Kok nanya gitu? Tadi pas aku antar bapak berobat. Nah, kamu beneran mau pindah? Iya, Pak. Terus kalau bapak sakit atau ada apa-apa gimana? Bapak udah tua, Nak. Oh, jadi bapak mengharapkan kita tinggal di sini biar ada yang ngurus dan ngerawat bapak di hari tuanya yang udah sakit-sakitan. Maaf ya, Mas, aku nggak bisa lupa sama sikapnya bapak waktu almarhum anak kita sakit. Pak, tolong, anak saya kejang. Tolong antarkan kami ke rumah sakit, Pak. Jangan sama saya kali. Saya capek baru pulang. Saya nggak bisa. Maaf, Bu, anak ibu sudah nggak ada. Apa, Dok? Itu anak pasti masuk angin itu. Lagian, kamarnya pakai AC segala. Keputusanku sudah bulat, Mas, untuk pindah dari sini. Lagian kan masih ada adik kamu yang belum menikah dan serumah dengan bapak. Biar adik kamu juga belajar, gak bergantung dengan kita kalau ada apa-apa sama bapak. Dan juga bapak bisa belajar pentingnya menghargai dan peduli dengan orang lain. Loh, Mas, BPKB motorku kok gak ada? Oh, itu kemarin dipinjam adik aku untuk jaminan pinjaman dia di bank. Apa, Mas? Kok gak izin sama aku? Itu motor pemberian orang tuaku. Pinjemin aja lah dia sebentar. Kalau hutangnya udah lunas juga pasti bakal dibalikin sama dia. Kamu selalu aja belain adikmu. Pernah gak kamu mikirin perasaan aku? Aku udah cukup sabar. Dulu dia udah merebut rumah yang kita cicil tiap bulan. Dan sekarang dia pakai BPKB motorku tanpa seizinku. Kalau kamu selalu membela adikmu itu dan tidak memikirkan hakku sebagai istrimu, lebih baik kita bercerai. Dan aku akan laporkan kasus ini ke polisi. Karena ini sama aja dengan tindakan pencurian. Jangan, tolong kasih aku kesempatan untuk perbaiki semuanya. Baiklah, kalau begitu kamu harus kembalikan BPKB itu secepatnya. Mau bagaimanapun caranya. Sayang, ini BPKB-nya.
Alhamdulillah, akhirnya. Aku lihat wajah suamiku seperti habis dimarahi adiknya. Tapi aku nggak peduli. Ini kan memang hakku. Sayang, gimana kalau kita tukaran rumah sama adik aku? Apa? Gimana kalau kita tukaran rumah sama adik aku? Apa? Kak, aku kan punya 4 anak, sedangkan rumah kami sempit. Bisa nggak kita tukaran rumah, Kak? Kakak kan belum punya anak, jadi lebih cocok di rumahku ini. Kalau rumah kakak kebesaran nggak sih? Kakak kan cuma tinggal berdua sama istri. Bener-bener ya, Mas. Pikiran kalian itu nggak masuk logika. Kamu mau-mau aja gitu tukaran rumah sama adikmu itu. Kalau aku sih nggak masalah, tapi tergantung kamu. Makanya aku bilang dulu sama kamu. Yang kayak gini aja kamu nggak bisa tegasin adikmu, Mas. Jangan apa-apa selalu kamu turutin adikmu itu. Permintaan adikmu itu semakin gak masuk akal. Heh, Manda, apa maksudmu minta tukaran rumah dengan aku? Gak pernah ada sejarahnya orang tukar rumah. Kayak anak kecil aja yang udah bosan sama mainannya, minta mainan baru. Orang bodoh mana yang mau nukar rumah impiannya, yang dia desain sendiri, dekor sendiri, tiba-tiba ditukar menjadi rumah kecil yang sempit dan masih kredit. Heh, itu rumah juga pakai uang kakak aku yang bangun. Kakakku aja nggak masalah tuh kalau mau tukaran rumah. Asal kamu tahu, aku bangun rumah pakai jerih payahku juga. Aku kumpulin uang dari hasil gajiku. Emang kebiasaan ya kamu. Nggak bisa lihat punya orang lebih bagus dari yang kamu punya, mau diminta. Gini nih, kalau punya adik terlalu dimanjain, selalu dibelain terus. Apa-apa kemauannya selalu diturutin. Nggak peduli itu salah ataupun benar. Ya wajar lah kalau kakak aku belain aku. Aku kan adiknya. Sementara kamu cuma orang luar. Ya wajar lah kalau kakak aku belain aku. Aku kan adiknya. Sementara kamu cuma orang luar. Aku emang orang luar. Tapi orang luar inilah yang akan selalu menemaninya sampai kapanpun. Saudara akan sibuk dengan rumah tangganya masing-masing. Bahkan ada yang hanya menghargainya saat dia punya uang saja. Tapi saat dia sakit, hanya istrinya yang mau menemaninya. Kalau kalian tetap maksa mau tukar rumahku itu, lihat aja, rumah itu akan aku bakar. Sayang, anak Manda masuk rumah sakit dan dia nggak punya BPJS. Kamu ada 5 juta nggak buat pinjemin ke dia? Aku lagi nggak ada karena jualanku lagi sepi. Mas, aku ini kan cuman orang luar. Kalian kan 8 bersaudara. Kalau kalian peduli, saat saudara lagi susah, pasti 5 juta itu terasa ringan buat kalian untuk bantu Manda. Kalau saudara-saudaraku ada, dia nggak mungkin minta tolong ke kamu. Kenapa dia nggak pinjam sama saudara suaminya aja, Mas? Mereka kan orang berada. Iparnya nggak mau bantu karena adikku dianggap orang luar. Sama dong, Mas, kayak dia nganggap aku. Katanya aku cuma orang luar. Dan pada akhirnya, dia akan tetap butuh bantuan dari orang yang dia anggap orang luar. Gimana, Kak? Istri kakak bisa nggak bantu aku pinjam uang 5 juta? WA dari Manda. Maaf ya, istri kakak nggak bisa bantu pinjemin. Karena dia cuma orang luar.